Wardatina Mawa, coba kalian lihat dari situ pelajaran ya, yang udah diadakannya ijab kabul di masjid bersama dengan di kalangan orang-orang mukmin ya kan, yang hijrah semua, yang udah dengan pakaian bukan cuma syar'i tapi sudah sampai pakai nikab. Ujungnya apa? Nggak bisa menahan diri juga kan yang laki-lakinya. Itu berarti pernikahan seperti itu. Kurang alim apa itu laki. Umur sama Mawa lebih tua. Perfect dong. Anak dapet laki-laki. Istri udah gak kerja, disuruh jaga kafe. Gak usah berkarir, pengen jadi polisi wanita, pengen jadi polwan gak perlu. Nurut. Istri kurang nurut apa? Muka sampai gak kelihatan, mata doang yang kelihatan. Ditinggal gak? Ditinggal juga kan? Karena apa? Karena punya nafsu untuk berbisnis dan punya apa namanya dia, cita-cita mimpi gitu ya, pengen besarin bisnisnya dia, sampai pergi ke Jakarta nemuin circle di Jakarta nih si lakinya ini, dan ketemu sama perempuan si Inaroh yang dia pikir bisa buat ngebantu bisnisnya dia lebih besar lagi. Karena bertemu dengan satu figur yang dianggap lebih kaya, lebih mapan, punya rumah, punya ketenaran, bisa bantu bisnis. Istri yang sebenarnya udah baik sekali di rumah pun kelihatannya kayak sampah. Istri yang udah pernah dibawa dari yang susah, dari nol. Bahkan kan ada ceritanya tuh waktu si Insang di podcastnya DRL ya, yang di awal kasus dia nangis-nangis tuh, kita nonton ya, aku nonton di situ. Itu kan dia bilang, saya sampai hutangnya berapa miliar. Berarti kan bisnis dia drop sekali. Halo Malaysia, bisnis dia hancur sekali gitu. Yang mendampingi kan istri. Istrinya yang di Medan ya. Istri sahnya yang di Medan. Tapi bisa nggak membuat itu si Insang ini setia, lahir batin, dunia akhirat? Enggak juga. Pergi dia ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ketemulah dia dengan circle pertemanan juga untuk bisnis, di mana di circle-nya yang baru ini berkenalanlah dengan si Inaroh ini. Ketemu Inaroh, yang diomongin kan bisnis. Karena si Insang bilang kan di podcast, iya mereka ada dua-duanya punya potensi. Saya dengar itu dan saya simpan ya, videonya tuh saya simpan. Karena itu kronologis suatu kejadian, kenapa bisa sampai terjadi nih peristiwa menggemparkan video CCTV ya 2 jam aung-aung ini. Ada apa? Dari nafsu semua guys, dari nafsu bisnis, bertemu, wah bisa kolaborasi nih, bisnisnya bisa kamu bantu sama saya, sehingga terjadi bukan partneran sesuai apa namanya profesional gitu ya, malah lebih ke hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Nauzubillah min dzalik ya guys. Segitu beratnya rumah tangga itu, yang sudah dimulai bahkan dikemas dengan rumah tangga agamais ya. Kalau dari yang Mamski lihat, istrinya pakai nikab, sementara si Insang juga jago sekali ngajinya. Itu pun gak bisa melindungi dari jin dasim, gak bisa. Kenapa? Karena memang punya nafsu untuk
punya lebih, pengen. Dan nanti ya, lihat deh, kalau mereka memang udah pisah nih, Insang sama istri Sah, gue nanti akan lihat nih, udah nikah kan, dilarang ini ina inu. Si perempuannya, si Inaro ini, sanggup nggak diem-diem aja, nggak punya penghasilan dan dijatah sama si laki? Gue rasa nggak akan sanggup. Gue yakin nggak akan sanggup. Oke, kita lihat nanti beritanya ya, yang terbaru dari Insang dan Inaro dan juga Wardatina Mawa yang udah memutuskan untuk memang berpisah. Ya kan, gue rasa nggak bakalan mau, yakin gue, nggak bakalan mau, karena punya kan dibilang nggak butuh kok, ngapain capek-capek ngartis gitu kan. Itu mulut doang yang ngomong, hati enggak. Mulut doang yang ngomong, hatinya enggak. Justru gue lihat sangat suka sekali menampilkan, terus mendapatkan popularitas, ketenaran yang selama ini mungkin mantannya doang yang pemusik itu kan, yang pemusisi yang punya ketenaran. Dia sebagai pendamping aja gitu. Tapi sebenarnya di dalam itu dia pengennya tuh dia yang tenar. Akhirnya dia dapat ketenaran setelah membuka perselingkuhan dari si musisi, ya. Setelah mendapat ketenaran luar biasa, lepas cadar, langsung naik namanya. Berat. Bahkan melebihi ketenaran dari si mantan. Terus itu mau diredam tiba-tiba. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Mamski pelajari, lihat ya. Dia kan masuk organisasi-organisasi. Di situ dia tampilnya benar-benar sebagai ratu panggung. Ratu panggung khusus untuk orang-orang yang hijrah ya. Gitu. Ratu panggung buat orang-orang yang hijrah. Dielu-elukan sebagai sosok wanita yang luar biasa solehah, sangat mandiri, terus ilmu agamanya tinggi, orang yang sukses ya, wanita sukses, dan semuanya itu nggak mungkin Inaro akan mempertaruhkan itu hanya untuk laki-laki yang controlling, terus juga keuangan mungkin ya. Kalau si laki-laki ini, gue lihat kan laki-lakinya Aries kan. Nah, ini laki-laki pelit sekali. Sangat-sangat perhitungan sekali. Dan lebih mentingin diri sendiri sebenarnya. Mungkin di awal gak kelihatan tuh guys. Di awal dia mau tuh share uang apa. Tapi nanti kalau udah lama dalam suatu hubungan, akan kelihatan dia sebenarnya hanya memikirkan diri dia sendiri. Itu udah sifat dasar sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya mau, ya udah, apa keuntungan buat guanya apa ya? Kalau enggak ya ngapain gue kasih lu, kayak gitu. Karena gue udah pernah ngejalanin sama yang sifat buruk dari Aries ya. Sifat buruk laki-laki Aries itu udah pernah gue jalanin seperti itu. Seperti itu. Karena memang ada sifat-sifat dari laki-laki gitu ya, yang pada umumnya mereka itu kalaupun mau ngasih, apa ya yang kira-kira buat gue, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir, si perempuan udah sangat berkorban banyak ya, berhenti kerja, nggak mau aja di rumah, disuruh nggak boleh kemana-mana. Tapi kan si laki tetap aja ujung-ujungnya dia juga yang kontrol semua, dan dia yang pergi ninggalin dengan kata nama bisnis. Akhirnya bertemu bisnis partner yang baru, ditinggalin juga yang
istri yang sahnya kan, untuk berpartneran dan bahkan mempunyai hubungan sama perempuan yang baru. Nah, perempuan yang baru juga sama. Kemarin di wawancara itu mantannya si Inaroh bilang kan nggak bisa menghubungi karena dipegang itu semua sosmed sama si laki-lakinya, si Insang. Coba, belum apa-apa loh guys, belum apa-apa, dia udah kontrol itu, jadi kalau Mamski lihat ini nggak bakal lama, nggak akan lama, yakin 1000%. Nanti buktikan omongan Mamski ya. Karena laki-laki kayak begitu sudah kelihatan banget nafsunya dia tuh sebenarnya dia cuma pengen duit, ya, pengen bisnisnya dia besar dan gila-gila pengen terkenal, pengen famous juga. Si laki ini punya ambisi guys, tapi belum dapat, baru dapat setelah ketemu Inaroh. Dia tempel si Inaroh, dia naik. Cuma bisnisnya belum tahu nih. Kan Allah nggak diem, Allah nggak tidur. Ada yang tersakiti di rumah. Ada yang sangat merasa kehilangan waktu 7 tahun. Nggak bisa jadi apa-apa, meninggalkan mimpinya, pengen berkarir polwan nggak bisa, nggak bisa. Hanya boleh ngurus anak, urus rumah atau kafe. Seperti itu kan. Diposisikan sama si laki-laki ini. Ya, si laki-laki ini bisa terbang sana kemari. Buat apa? Buat gedein bisnisnya dia. Ya buat dia. Dan dia kalau udah mantep bisnisnya, ya lu yang di Medan aja, gue yang di Jakarta. Seperti itu. Makanya perempuan-perempuan inget ya, apapun yang terjadi punya backup. Kamu harus punya backup. Backupnya apa? Kamu harus punya banda buat kamu sendiri. Kamu harus punya banda buat diri kamu sendiri. Kamu gak akan pernah tahu kapan suami kamu itu pergi, entah dipanggil Allah atau dia menggila sama orang lain. Ya, kamu gak akan pernah tahu. Dan memang sangat sulit juga bertemu dengan laki-laki yang punya pemikiran dewasa, terus tidak ada ego. Laki-laki tanpa ego tuh mungkin bisa ketemu ya guys, tapi setelah beberapa kali orang laki-laki ini mungkin jatuh, ketimpa tangga, ketiban, udah mau mampus, baru dia sadar gitu loh. Tapi kalau masih baik-baik aja, masih lengkap semua, tubuh dia, otak dia masih bisa bekerja, egonya ini lebih dominan laki-laki. Sulit sekali kalau menurut Mamski ya, sangat sulit sekali, sangat mudah sekali tergores gitu. Gimana caranya gue yang harus lebih daripada pasangannya, padahal itu yang membuat perceraian sangat marak dan sulit untuk mempertahankan rumah tangga karena sangat ego. Beda sama perempuan ya guys. Perempuan kalau lakinya sukses, kitanya seneng. Kitanya happy ya. Kitanya malah berdoa terus pagi siang malam untuk kesuksesan laki-laki. Tapi kalau laki-laki, begitu perempuannya sukses, dia rasa kecil dia. Gitu. Empok nikahnya, lu aja nikah sama itu yang di Ragunan sono. Ya lu udah punya suami. Gak single say gue. Gue ada suaminya. Mamski bener banget ya, karena Mamski udah 51. Saya mengalami 2 kali pernikahan. Ya, ini pernikahan ketiga. Jadi sudah cukup makan asam garam, udah cukup sangat dewasa, udah tahu banget arah pikiran orang itu kemana, manusia itu seperti apa. Kalau perempuan melihat laki-laki pasangannya sukses, kita happy, kita bangga, kita seneng. Laki-laki melihat pasangannya sukses, dia punya sifat rasa kecil di hatinya dia, yang itu menjadi kalau nggak dia sembuhkan ya, itu akan jadi duri, membusuk di dalam. Itu keluar dengan attitude-nya dia, kelihatan sekali. Karena apa? Karena memang itulah bibit yang ditunggu-tunggu sama setan ini ya, sama si jin Dasim ini. Gimana caranya ini diulik gitu.
egonya laki-laki yang memang udah Allah ciptakan ini kita ulik. Seperti itu. Makanya kan ada dibilang nggak usah kerja, di rumah aja. Mungkin maksudnya biar apa ya? Biar perekonomian dipegang sama yang laki-lakinya aja. Tapi untuk zaman sekarang nggak mungkin, say. Itu mungkin zaman dulu. Laki-laki pergi berburu. Fisik laki-laki pasti kuat. Pergilah dia berburu. Rusa kayak apa kayak dia cari, dia bertemu hewan buas, mereka harus saling bantai untuk dapetin makanan pulang ke rumah. Ya. Si perempuan mengolah masakannya di rumah. Itu zaman purba dulu ya, guys. Mengolah masakannya di rumah. Nggak harus pakai tenaga yang lebih gimana-gimana. Bisa ngurus anak, bisa masak, suami pulang makan. Ya, ini adalah memang secara alamiahnya dulu seperti itu. Laki-laki itu kenapa lebih dominan? Karena mereka punya fisik kuat untuk pergi berburu dulu tuh. Tapi begitu sekarang masa udah jadi modern, udah bukan seperti zaman purba, otomatis pendidikan sama kita dapat, perempuan dan laki-laki. Kesempatan juga sama, perempuan dan laki-laki. Walaupun di agama kita diajarkan mencari nafkah itu bukan tugas perempuan. Bukan kewajiban perempuan. Kenapa? Untuk encourage laki-laki biar lebih rajin. Iya kan? Seperti itu. Makanya di agama kan dibilang, kamu kalau istri atau ibu kita bekerja dan kita makan uangnya, ibu kita ikhlas, insya Allah surga untuk ibu kita. Karena memang itu bukan tanggung jawab dia. Seharusnya bapak yang mencari nafkah full. Nah, kembali lagi, sanggup nggak zaman sekarang hanya satu yang bekerja? Nggak sanggup, nggak bisa. Kecuali laki-lakinya super rich, konglomerat, udah punya warisan keluarga, perusahaan yang dia tinggal jalani. Kalau dia pegawai juga atau baru merintis, udah pasti susah. Nggak mungkin lah zaman sekarang, say.